kata yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Presiden Jokowi keren, dia itu demokrat sejati. Pekan lalu, dia mendorong masyarakat untuk mengkritik pemerintah. Dan awal pekan ini dia menyatakan pemerintah akan mengajukan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE ke DPR jika undang-undang itu dinilai tidak memberi rasa keadilan. Ini sangat penting karena Undang-Undang ITE selama ini memang menjadi momok menakutkan bagi warga yang ingin bicara terbuka. Sudah banyak korban jatuh. Jadi kalau undang-undang ini benar-benar diubah sesuai dengan harapan masyarakat, ini akan menjadi anugerah penting bagi rakyat Indonesia. Jokowi menyatakan pemerintah akan meminta agar DPR menghapus pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak. Menurutnya, ruang digital memang harus dijaga agar tetap bersih dan sehat, namun itu semua harus dilakukan dengan memenuhi rasa keadilan. Sang presiden paham betul demokrasi. Dalam demokrasi, kebebasan berbicara memang bukannya tanpa batas. Tapi pembatasan kebebasan itu juga tidak boleh sampai mengancam kebebasan itu sendiri. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dikatakan, kebebasan boleh dibatasi kalau mengancam hak asasi orang lain, mengancam ketertiban publik, mengancam kesejahteraan masyarakat, dan moralitas. Jadi dalam demokrasi, negara memang berhak mengontrol apa yang menyebar melalui internet. Masalahnya dalam Undang-Undang ITE, pasal-pasal kontrol itu ditulis dengan cara yang bisa ditafsirkan dengan cara yang melebar kemana-mana sehingga menimbulkan banyak korban. Saya rasa Presiden sadar itu. Dia tidak bilang undang-undang itu harus dihapuskan. Dia mengatakan undang-undang itu harus direvisi untuk memenuhi rasa keadilan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sudah menyatakan akan mendiskusikan inisiatif revisi Undang-Undang ITE. Jika Undang-Undang ITE dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet, mari kita revisi Undang-Undang tersebut, kata Mahfud. Undang-Undang ITE ini dilahirkan pada 2008 di era SBY. Niat awalnya sih baik, berusaha mencegah jangan sampai terjadi kecurangan transaksi, kejahatan elektronik, serta juga untuk mengendalikan internet agar tidak digunakan untuk penyebaran materi yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Masalahnya, segera sesudah undang-undang ini disahkan, banyak korban berjatuhan. Salah satu yang paling terkenal adalah kasus Prita Mulyasari yang digugat dengan tuduhan pencemaran nama baik oleh Rumah Sakit Omni. Pada 2015, pemerintah Jokowi yang baru berusia 1 tahun sudah berinisiatif meminta DPR mengubah isi undang-undang tersebut. Namun karena ketika itu perubahannya hanya bersifat pinggiran, hanya terkait dengan pengurangan ancaman pidana penjara, undang-undang ini terus mengancam demokrasi di Indonesia. Kini Presiden kembali mendengar suara publik. Dia memahami kegalauan masyarakat dengan nasib kebebasan berbicara yang sebenarnya merupakan elemen vital demokrasi. Saya sendiri termasuk orang yang percaya penuh bahwa Undang-Undang ITE ini harus direvisi. Saya melihat setidaknya ada 3 pasal krusial. Yang paling bermasalah adalah pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap pengguna internet tidak boleh menyebarkan konten yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sepintas, tujuan pasal ini nampak baik. Masalahnya karena tidak ada definisi dan penjelasan yang tegas, setiap orang yang misalnya mengecam orang lain dengan kata kasar melalui internet, terlepas dari alasan atau terlepas dari apakah orang itu memang layak dikecam, akan bisa terkena pasal ini. Kembali kasus Prita Mulyasari adalah contoh terbaik. Prita digugat Rumah Sakit Omni karena ia menulis email pada sebuah mailing list atau milis tentang pelayanan buruk Rumah Sakit Omni saat ia dirawat di sana. Rumah Sakit Omni jelas salah mendiagnosa sehingga salah melakukan pengobatan dan perawatan terhadap Prita. Dengan kata lain, Prita sebenarnya memang dirugikan. Email yang ia kirim ke teman-temannya itu lebih bersifat mengeluhkan pelayanan yang ia peroleh agar semua pihak berhati-hati. Namun ternyata pengadilan memenuhi gugatan Rumah Sakit Omni karena pasal dalam Undang-Undang ITE hanya menyebutkan kata pencemaran nama baik
tanpa menyebut kondisi-kondisi mana yang bisa menyebabkan sebuah pernyataan negatif dianggap sebagai pencemaran. Prita sempat dihukum bersalah, sempat ditahan, namun akhirnya diputuskan bebas setelah ada desakan publik. Korban lain adalah Fadli Rahim, PNS Kabupaten Goa yang terjerat Undang-Undang ITE karena dianggap mencemarkan nama baik mantan Bupati Goa, Ihsan Yassin Limpo. Melalui aplikasi lain, ia menyebut Ihsan sebagai bupati yang otoriter. Fadli dinyatakan bersalah dan sempat dihukum penjara 18 hari. Atau juga musisi Ahmad Dhani. Pada 2018 dia membuat vlog di mana ia melontarkan kata idiot pada orang-orang yang menghadangnya di depan hotel ketika ia hendak menemui rekan-rekannya di kawasan Tugu Pahlawan yang berencana menggelar deklarasi anti Jokowi. Dhani dilaporkan aktivis koalisi bela NKRI yang menganggap kata idiot itu ditujukan pada mereka. Pasal lain yang bermasalah adalah pasal 27 ayat 1 yang melarang pengguna internet mentransmisikan konten yang melanggar kesusilaan. Lagi-lagi tujuannya mungkin baik, tapi karena tidak didefinisikan secara jelas kondisi yang disyaratkan dalam pelanggaran konten tersebut, pasal ini ternyata juga makan korban. Yang terkenal adalah kasus Baik Nuril, guru honorer di SMAN 7 Mataram pada 2012. Baik Nuril adalah korban pelecehan seksual atasannya yang melalui telepon melontarkan kata-kata cabul kepada Baik. Karena takut, Baik mengirimkan rekaman suara kepala sekolah mesum itu kepada teman-temannya. Gara-gara itu, Baik dituntut oleh sang kepala sekolah dengan tuduhan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan. Baik sempat divonis 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Namun akhirnya Baik bebas karena Presiden mengeluarkan amnesti. Pasal lain yang bermasalah adalah pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengguna internet dilarang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Dalam prakteknya, tafsiran kata menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu itu bisa melebar kemana-mana. Contoh terkenal dari kasus ini adalah musisi Jerings di Bali. Dalam akun Instagramnya, Jerings menulis "ID Kacung WHO". Karena tersinggung, Ikatan Dokter Indonesia menuduh Jerings menyebarkan kebencian. Di pengadilan, Jerings dinyatakan bersalah karena menyebarkan kebencian atau permusuhan pada kelompok masyarakat, yaitu ID, sehingga ia divonis 14 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Sebagian pihak menyebut ada pasal-pasal lain lagi yang juga bermasalah. Namun bagi saya, ketiga pasal ini paling krusial. Jadi untuk menghindari korban lebih jauh, Jokowi benar. Undang-undang ini harus direvisi. Dan terus terang revisi yang perlu dilakukan bukanlah perombakan total. Misalnya dengan mempertegas definisi dan menambahkan pasal yang menyatakan bahwa pelanggaran konten yang dimaksud akan dikecualikan apabila dilakukan dalam kondisi tertentu. Logika pasal pencemaran nama baik dalam KUHP misalnya bisa digunakan. Pasal 310 ayat 1 KUHP melarang pencemaran nama baik. Tapi pasal 310 ayat 3 menyatakan bahwa sebuah ucapan tidak akan dikategorikan sebagai pencemaran nama baik jika perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Kalau logika ini dimasukkan secara tegas dalam Undang-Undang ITE, Prita atau Fadli tidak akan dinyatakan bersalah. Terkait pelanggaran kesusilaan dalam Undang-Undang ITE juga bisa ditekankan bahwa penyebaran konten asusila tidak akan dikenai hukuman bila dilakukan demi kepentingan umum atau untuk melindungi diri. Kalau ada pasal kecualian ini, orang semacam Nuril Baik tidak akan menjadi korban. Terkait kasus Dhani, dia tidak akan terkena jerat hukuman kalau saja undang-undang menyatakan bahwa sesuatu baru dapat dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik kalau itu dilakukan dengan sengaja untuk merusak reputasi nama baik seseorang. Sementara dalam kasus Jerings, dia bisa terlepas dari jerat hukum kalau saja definisi penyebaran ujaran kebencian dibatasi pada
penyebaran rasa kebencian, dan permusuhan berdasarkan agama, suku, ras, dan etnik. Yang saya ingin katakan, revisi yang diharapkan bukanlah sesuatu yang luar biasa berat untuk dikerjakan. Yang jelas sudah banyak korban berjatuhan, dan akan lebih banyak lagi terjadi kalau tidak ada revisi Undang-Undang ITE. Karena itu, mari dukung inisiatif Presiden untuk merevisi Undang-Undang ITE. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.